Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Selamat Fadlur Rahman. Saya dari TIF RP 223 PD. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan PHP admin yang biasa saya gunakan ya. Oke, tanpa berlama-lama lah ya, kita langsung aja ke videonya. Sekarang saya buka examnya dulu, lalu buka admin. Oke, sudah kita buat database nya. Luas apa ya, bab 10 deh, bab 10. Kita buat tabelnya dulu. Provinsi, terus ada 3, kita pakai 3 ya. Oke, ID, provinsi, kota. Kita masukin data 11, ininya varchar lah, integernya 5 aja deh. Nah, katanya juga varchar. Primary, oke, sama 50 kita save aja. Nah kayak gitu. Lalu yang selanjutnya untuk pengisian. Kalau ngisi mah kayak biasa, karena harus ada 5 di filenya itu 7, jadi saya masukin 7. Dan contoh masukinnya kayak 1, 2. Oke, kita masukin dulu area-nya dulu. Ini Jakarta udah ada. Nah, mungkin karena lama kita skip aja. Skip ya. Nah, oke, tinggal 2 aja. Sip, udah beres. Lalu kita masukin buat yang apanya itu ya, identitasnya. Nah, ini udah selesai ya, kalau dilihat. Oke, kita buka identitas ya, kayak masukin kayak tadi lagi, sama aja. Nah, kita skip lagi aja. Oke, tinggal gue aja dan ya beres. Oke, udah dimasukin datanya semuanya, udah dimasukin datanya dan kayak gini. Oke, lalu jika beres, kita langsung buat lihat tentang relasinya kayak gimana. Nah, kita lihat ya, relasinya bakal kayak gimana. Kita tuh harus buka di tugas 10 more, terus designer kalau nggak salah, designer, dan ya di begini. Karena ini belum nyatu, kita satuin dulu pakai cara manual. Pertama, aduh gimana ini, gimana ya, bentar ya, gimana ini. Sip. Oke, ayah di sini di pinggir kiri ya, harus ada di pinggir kiri. Kita buka lagi kayak gini kan. Nah, dari ID provinsi kita
samping kiri cari yang namanya create relationship ya. Nah ini create relationship, langsung ID provinsi ke ID provinsinya. On delete-nya kita ganti ke cascade, on update-nya ganti ke restrict. Sip, sudah jadi kayak gitu udah nyambung. Nah lalu kita akan create table untuk yang kabupatennya. Untuk kabupaten masukin create table kabupaten, kecil aja tulisannya, dalam kurung ada ID kabupaten, terus dalam bentuk integer 5, lalu masukin lagi ID provinsi. Oke, salah, integer lagi sama 5. Ini kabupaten lagi, varchar. Oke, 20 batasnya, jika beres tutup kurung lagi, titik koma ya. Nah lalu kita ke bawah cari yang namanya cari go. Nah yang sip, udah beres, jadi tabel udah beres, jadi tinggal masukin datanya aja. Oke, kita skip lagi. Oke, nah jadi tabel udah beres dimasukin, dan tabel relasinya bakalan kayak gini. Sama seperti awal tadi, kita harus manual lagi untuk create relationship-nya. Dari ID provinsi, ID provinsi lagi, create relationship ya di sini ke cascade, sama aja kayak yang tadi, cascade dan restrictive. Nah sekarang beres, jadi untuk tabel-tabel udah beres untuk yang bab 10. Oke, sekarang kita kerjain buat yang bab 11 ya, tapi kita langsung aja ke hasil semuanya. Bab 11 sesuai dengan kasusnya ya, yang udah dikonversikan menjadi 3NF. Nah untuk tabel relasinya mungkin bakalan seperti ini, sudah seperti ini. KRS nya, kelasnya, jurusannya, jadwal juga, DPA nya juga, dosennya juga udah, datanya udah masuk semuanya. Datanya dibuat oleh saya sendiri. Nah sekarang untuk mencari KRS nya ya, name p.name ID KRS from mahasiswa, lalu left ya, salah bukan live, join KRS, b on dot name, salah, sama dengan b dot name juga salah, terus saya edit KRS ya harusnya. Where a dot name, nama
sama dengan B sama dengan Irfan Slebeo, lalu titik koma terakhir, lalu kita coba go. Kayak gagal ya, berarti ada yang salah di sini. Name-nya ganti nama. Oke, coba sekali lagi. Nah, sudah benar ya, cuman ID KRS yang nggak muncul. Oke, jadi seperti ini. Tapi ID KRS yang nggak muncul karena apa ya, nggak masuk ke dalam, ada data yang belum dikaitin lah. ID KRS itu kalau misalkan kita lihat dari ininya adalah kenapa ID KRS nya keluar, karena kan udah join KRS. Oh, dari mahasiswanya nggak connect sama ID KRS nya, jadi nggak keluar. Oke, jadi harusnya di tabel mahasiswa itu ada ID KRS sebagai foreign key, cuman nggak ada, jadi nggak akan keluar, jadi 0 gitu. Nah, kita lanjut ke yang langsung kepas aja nih di sini. Nah, bisa dilihat ini select hari, jam, sematkul, from jadwal, and left join mata kuliah, be on A, KD matkul, left join kelas C, NA, .kd underscore matkul, C juga KD matkul, where A hari Selasa. Oke, apakah berhasil atau enggak? Mari kita lihat. Nah, oke tuh berhasil dua-duanya. Kenapa? Karena semuanya terkait gitu di setiap kita mau memanggil sesuatu. Jadi kan kita mau buka file tentang yang hari Selasa, kita mau kan hari itu hari jam itu dari jadwal. Tapi kalau misalnya nama matkul berasal dari mata kuliah, dari tabel mata kuliah, dan nama kelas itu berasal dari ya kelas, itu tabel kelas. Nah, supaya bisa keluar semuanya kayak gini harus ada apa ya, kayak penyatunya lah, dari misalkan dari tabel jadwal dengan tabel mata kuliah itu harus ada seperti yang di atas ini, a.kd underscore matkul sama dengan b.kd underscore matkul, sama juga dengan c, ya kan, sama juga c juga harus ada kode matkulnya. Kalau nggak ada nggak akan keluar yang nama kelasnya. Oke, seperti itu. Lalu lanjut ke ini kan nyari jadwalnya ya. Nah, di sini nama dosennya pasti nggak akan keluar. Nah, kan bisa dilihat nggak akan keluar. Oke, kenapa nggak bisa keluar? Karena bisa dilihat ya, nama dosennya keluar itu kita tandain sebagai C. Nah, untuk pemanggilan C itu misalkan B DPA underscore KD sama dengan C dot dosen KD. Nah, ini nggak akan keluar karena harusnya juga B dosen kode sama dengan C dosen kode. Nah, karena saya nggak ada di tabelnya dosen kode yang di bagian DPA, di tabel DPA itu saya nggak ada dosen kode, jadi nggak bisa memanggil gitu loh. Nah, kenapa sih harus ganti jadi DPA KD? Kenapa nggak tetap aja jadi dosen KD? Nah, kalau misalkan ditetapin kayak dosen KD B dot dosen KD sama dengan C dot dosen KD, nanti malah error dan malah nggak bisa keluar. Mendingan nggak error tapi nggak keluar atau nol nama dosennya daripada bener-bener nggak bisa jalan gitu ya. Jadi itulah penjelasan tentang penggunaan SQL untuk pemanggilan. Nah, seperti itu.
sekian dari saya Irfan Rahman, dan ya terima kasih.